Oke, baik semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya Muhammad Baikam Sahanugroho dengan NIM penduduk mahasiswa 240 83007. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa tugas, yaitu tugas video atau tugas wawancara dengan salah satu kelompok tani Tueng Kali yang berada di daerah Pakuncen demi menyelesaikan tugas dari Ibu Dr. Kilamin Baroroh SPMPD dalam mata kuliah Ekonomi Kerakyatan. Nah, mungkin dari Ibu bisa diperkenalkan. Ya, nama saya Fitria Endang Susana. Saya salah satu ya, bukan anggota. Saya salah satu anggota dari kelompok tani Tueng Kali, dan posisi saya di kelompok tani itu sebagai bendahara di kelompok tani Tueng Kali. Gitu. Terus untuk alamat KWT? Oh, alamat KWT-nya itu di RT 38 RW 08 Kelurahan Pakuncen, Kecamatan Wirobrajan, Kota Yogyakarta. Terus kalau boleh tahu umur Bu Indah itu? Umur saya 46 tahun di tahun 2025 ini. Terus untuk pendidikan terakhir sampai pendidikan terakhir alhamdulillah sampai S2, lulus tahun 2014 saya lulus ya. Terus Ibu sudah menikah? Alhamdulillah sudah ya. Saya punya tiga anak. Anak yang pertama sudah kuliah sama semester 3 di perguruan tinggi negeri Jogja. Kemudian anak nomor 2 masih duduk di kelas 9 SMP. Kemudian yang satu lagi yang terakhir SD kelas 3. Terus jumlah tanggungan dalam keluarga kami bertiga. Kemudian sama suami tinggal di rumah. Cuma 2 anak saya, yang satu itu tinggal di pondok asrama mahasantri, jadi mahasantri di daerah Deresan. Kemudian yang satu tinggal di asrama di SMPIB. Jadi saya tinggal di rumah itu tinggal anak yang paling kecil. Ini tadi jumlah anggota ada 3 ya. Yang ada di rumah? Yang ada di rumah ya 3. Terus selanjutnya Bu, dari pekerjaan dan aktivitas sehari-hari. Nah, selain kegiatan di kelompok tani itu, pekerjaan utama Ibu Indah Oke, pekerjaan saya utamanya guru ya. Saya guru di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bantul. Saya dapat amanah di sana ngajar ekonomi, pas ya dengan mata kuliahnya ya ekonomi. Jadi Bu Indah ini guru ekonomi. Ekonomi saya pas di SMA. Ya, Mas Diman ketemu dengan Mas Bekam gitu ya. Terus kok ingat, saya kayaknya Bu Indah pernah cerita tentang kelompok tani. Alhamdulillah aktivitas saya selain mengajar di Madura Bantul, kita di Kuncen ini sebenarnya aktivitasnya banyak Mas, tidak cuma kelompok tani. Jadi kelompok tani, kemudian kita punya UMKM juga, usaha kecil, menengah, kecil dan mikro ya. Itu kita juga, namanya juga sama, kita Tueng Kali juga, karena kita mau nge-brand Tueng Kali. Ketika Tueng Kali itu langsung kebayang RT 38 dengan aktivitasnya sebagai UMKM dan kelompok tani. Seperti itu. Kemudian aktivitas saya, selain tugas utama saya mengajar, di sela-sela kegiatan biasanya kita di RT ini kita punya beberapa kegiatan. Yang pertama itu ada arisan RW, kemudian ada pertemuan dasawisma. Jadi di sini itu ada sekitar 4 dasawisma yang ada di wilayah RT 38 ini. Kemudian selain dasawisma nanti ada tinggal tanggal 14 itu ada perkumpulan ibu-ibu ya, arisan ibu-ibu RT 38. Kemudian tanggal 25 itu sebenarnya pertemuan kelompok tani Tueng Kali yang kita adakan tiap tanggal 25. Nah, kemudian kalau kita punya kegiatan itu di acara UMKM ya, kegiatan UMKM itu kita setiap Sabtu Pahing. Jadi kita namanya Tueng Kali itu selain Tueng Kali sumber bahwa sungai itu sebagai sumber pendapatan gitu ya. Tueng Kali itu juga punya makna Sabtu Pahing ing pinggir kali. Jadi UMKM Tueng Kali itu diadakan setiap Sabtu Pahing. Jadi ada wisata kuliner yang semuanya itu hasil dari produk-produk warga di RT 38. Tapi nanti kalau ada warga lain itu mau ikut, itu juga dipersilahkan. Tapi intinya bahwa
pesertanya, untuk penjual terutama pedagangnya itu adalah warga RT 38. Rata-rata ibu-ibu yang punya usaha seperti itu. Nah, kemudian aktivitas saya selain aktif di organisasi itu, saya biasanya setiap tanggal 11 itu kita juga aktif di posyandu, khusus untuk posyandu anak-anak dan posyandu lansia, seperti itu. Dan kalau hari Sabtu minggu ini kita juga punya kelompok TPA, tapi TPA-nya bukan anak-anak, TPA-nya khusus untuk ibu-ibu tua-tua. Dia nggak usah ibu-ibu, tapi dari pesertanya ibu-ibu yang rata-rata sudah sepuh, pralansia seperti itu. Nah, dan kalau tiap tanggal minggu ketiga, Jumat minggu ketiga, itu kita punya sekolah, namanya sekolah lansia. Di Balai Bambu ini kita, jadi biasa aktivitasnya itu kita biasa di aktivitas di Balai Bambu. Oke, terus tadi kan ibu udah menceritakan banyak banget nih tentang kehidupan sehari-hari, terus tentang sekarang mau nanya tentang kondisi keluarga. Untuk mendukung keluarga itu berapa kisaran pendapat ibu sendiri? Kisaran aja ya. Yes, kisaran aja kalau dari pegawai negeri ya, kan pegawai negeri standar ya, alhamdulillah kurang lebih sekitar 4,6 lah sampai 5 itu ya, kadang-kadang seperti itu. Jadi ya lumayan lah untuk bisa, maksudnya bisa untuk gantung selama hidup ya. Jadi kita aktivitas di luar itu masih tidak terganggu pendapatan. Dilai kan PNS itu kan ya harus kerja sih ya. Daerah kerja nanti makan gaji kita. Terus untuk pendapatan suami? Kalau pendapatan suami ya alhamdulillah ada kisaran 10-an lah Mas. Kalau untuk biaya sekolah anak per bulan? Nah, ini biaya sekolah anak per bulan itu kira-kira berapa ya? Jadi saya biasanya bayarnya itu tiap semester ya. Jadi walaupun anak saya dua-duanya itu bayarnya per bulan, tapi saya biasanya sudah saya bayar di awal semester. Jadi agar maksud saya itu serang ditanggungan anak-anak sekolah gitu. Jadi tiap 6 bulan itu untuk pokok saja itu paling tidak saya harus mengeluarkan sekitar 24 juta kurang lebih seperti itu. Cuma nanti nggak tahu per bulannya itu kadang-kadang ada minta uang saku, kemudian kalau tinggal di boarding kan nanti beda lagi ya. Nah, itu ada pengeluaran lebih juga gitu. Oke, ini kan tadi Ibu udah bicara tentang sehari-hari Ibu gimana. Nah, sekarang tentang kelompok wanita taninya Bu. Jadi boleh diceritakan Bu, atau jenis usaha apa yang dijalankan di kelompok tani ini? Apakah pertanian atau peternakan atau kerajinan? Oh iya. Ya, jadi dulu namanya kelompok wanita tani. Nah, kemudian ada perubahan karena ternyata anggota kelompok wanita tani itu tidak hanya wanita, sehingga berubah tidak lagi menjadi kelompok wanita tani, tapi menjadi kelompok tani. Sehingga pesertanya itu tidak hanya wanita, tetapi bisa juga bapak-bapak atau laki-laki gitu ya, yang mau terlibat di pertanian dan perikanan. Jadi kelompok tani Bengkali itu pertama kali berdiri itu sebelum COVID ya, kurang lebih sekitar tahun 2018-19 itu kita mulai berdiri, kita mulai menanam. Waktu itu kita dapat stimulus itu dari kelurahan memang. Jadi kita memang pengen nandur tidak kok ketemu sama dari kelurahan itu ada bantuan terkait dengan pendidikan, kemudian ada kayak pelatihan lah seperti. Jadi akhirnya kita nanam lah, ibu-ibu itu nanam. Kemudian dari situ kemudian barulah kita mengembangkan ya. Jadi tidak hanya pertanian yang kita titik beratkan, tapi kita pernah mencoba ya ini dengan lele dalam galon. Jadi dulu kita menggunakan lele dalam galon. Setiap anggota kelompok tani itu diberikan bibit, kemudian mereka menyediakan galon, kemudian makanan awal itu kita berikan ya, dari kelompok tani itu kita fasilitasi, kemudian untuk kalau habis mereka beli di sini. Alhamdulillah ya nggak bisa mereka berhasilannya tidak 100%, mesti harus saya mati gitu ya, karena namanya di kota itu kan lahan juga kurang ya, kalau di galon itu kan juga lele itu terbatas untuk aktivitas geraknya. Tapi alhamdulillah ada yang sempat berhasil. Oke. Kalau di pertanian dulu, jenis tanaman apa yang biasanya ditanam? Ya, jenis tanaman yang sering kita tanam itu biasanya tomat, kemudian lombok, terong, gitu ya, kemudian jagung,
terus tadi ada kembang kol gitu ya, kemudian brokoli, tapi brokoli itu karena mungkin suhunya tidak pas ya, jadi keluar tapi ya sedikit gitu, kecil, nggak begitu banyak. Kemudian selain tanaman itu kan musiman ya, kemudian periodenya pendek. Nah waktu itu kita sempat dengan dana ya, jadi kita pernah dapat dana, kemudian kita kelola sehingga tiap anggota itu kita belikan tanaman kayak perkebunan ya, tapi tempatnya itu di backlantern, jadi kayak jambu, kelengkeng, kemudian avokat itu. Jadi tiap anggota itu punya tanaman itu yang dipelihara sendiri, dan hasilnya itu pokoknya ya nandur dewe untuk dia sendiri gitu. Tapi kalau mau dijual lewat KWT, kita juga memberikan memfasilitasi seperti itu. Dan biasanya karena tadi ya pengembangan UMKM tadi ya, jadi ada yang berhasil dari kelompok tani itu dijualkan atau dimasak lagi untuk keperluan UMKM tadi. Gitu. Dalam hal UMKM di sini sudah sebagian besar itu punya sertifikasi halal. Jadi tadi tantangan terbesarnya tuh di ya untuk tantangan terbesar itu karena kita di perkotaan ya, lahannya masih kurang, sehingga kalau kita mau nanam itu nggak punya tanah, kita harus beli tanah. Nah setiap beli tanah itu paling tidak ya ada sih tanah di sungai, tapi kan tanahnya tentunya berbeda. Kalau kita mau cari pupuk ya nggak mungkin kan, pertani di kota itu ada yang punya ayam mana hanya beberapa, jarak rumahnya kan terlalu kecil, dan itu yang tantangan yang terbesar ketika kita mau nanam itu terbatas dengan lahan gitu. Terus untuk harapan Bu Endang untuk kelompok tani ke depannya itu apa gitu? Harapannya tambah kompak lagi ya, tambah kompak, kemudian kepedulian, artinya tidak hanya di pertanian ya, tapi atau tidak hanya ketika ayo kita nanam, tapi ada kesadaran sendiri bagi anggota itu untuk menanam, kemudian memelihara, kemudian bisa mengolahnya. Nah, jadi pengennya itu dari hasil pertanian itu diolah sehingga nanti punya daya jual yang lebih. Nah itu yang masih menjadi PR kita, karena untuk pengolahan. Kemudian yang paling penting itu bagi kita itu adalah digital marketingnya. Jadi kita punya produk, tapi kita tidak bisa memasarkan, tapi memasarkannya daerah sekitar sini. Jadi sempat kita untuk UMKM itu gimana ya, kita produk-produknya dari UMKM itu kita packnya itu kita perbaiki ya, kemasannya kita perbaiki, kemudian ada pemasaran secara digital seperti itu. Nah siapa tahu nanti dari universitas bisa memberikan pelatihan ke kita gitu ya, karena kemarin sempat saya usulkan untuk Musrembang gitu ya, Musrembang di kelurahan itu di Musrembang gimana kalau pelatihan digital marketing ya, bisa sih, cuma kalau namanya kelurahan itu tidak semua anggota ikut, jadi hanya perwakilan tiap RW mungkin hanya 2-3. Nah sedangkan kadang-kadang yang 3-2 itu kan belum tentu bisa ngajari yang di sini gitu kan, karena kendalanya kita itu kan, mohon maaf ya, anggota UMKM dan KWT kita itu kan usianya sudah sepuh ya, usia 40. Saya itu mungkin bisa dikatakan muda gitu ya. Nah, karena ada yang sudah usia 70, 80 itu masih aktif gitu. Nah sehingga kalau kita dalam marketing sulit kan seperti itu. Nah itu mungkin ada bantuan, dan bantuannya artinya mungkin pendampingan terkait dengan iklan secara online atau penjualan secara online. Oke, baik. Terima kasih Bu Endang atas wawancaranya.